Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bahas apa perkara-perkara yang bisa menjadikan kita untuk memantaskan diri kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Karena tadi saya sampaikan, tidak setiap umatnya Nabi akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Karena banyak orang yang menjadi umatnya Nabi secara histori, tetapi tidak menjadi umatnya Nabi secara istilah dan syar'i. Dia menjadi umatnya Nabi secara bahasa, tetapi tidak menjadi umatnya Nabi secara istilah. Ketika dia tidak membuktikan dirinya dengan apa yang memantaskan dirinya untuk mencintai Rasulullah. Ada banyak sekali poin-poinnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa perkara yang kemudian menjadikan kita itu membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah? Yang pertama, yaitu adalah ketika seseorang itu cinta kepada Nabi, maka dia memberikan kepatuhan tanpa syarat dan ketaatan tanpa tapi kepada Rasulullah. Makanya ada kata-kata hikmah di antara para ulama, innal muhibba lima yuhibbu muti'un. Orang yang mencintai itu akan kepada orang yang dia cintai itu akan taat. Makanya kalau kita menjumpai hari ini di dalam ibadah kita, di dalam ketaatan kita, maka sesungguhnya di antara ibadah dan di antara komitmen kita mencintai Rasulullah itu adalah bagaimana kita memberikan kepatuhan, memberikan ketaatan kepada apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah, kepada setiap apapun yang telah dilisankan oleh Nabi, kepada apapun yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apapun yang telah disabdakan oleh Rasulullah dan apapun yang telah dilisankan oleh Rasulullah itu menjadi perkara yang wajib bagi kita untuk mentaatinya, memberikan kepatuhan tanpa syarat dan memberikan ketaatan tanpa tapi. Karena sesungguhnya dan sejatinya apa yang disampaikan Rasulullah itu tidak pernah membawa kecuali membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Bagaimana bisa orang itu mengatakan mencintai Rasulullah kalau dia menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Kalau dia memilih-milih apa yang dikatakan Rasulullah, kalau dia sukai diambil, kalau dia tidak sukai maka dia tolak. Dia menganggap bahwasanya syariatnya Nabi itu bagaikan channel di televisi. Kalau dia cocok dia pertahankan, kalau dia tidak cocok dia tinggalkan. Padahal syariatnya Nabi itu bukan masalah opsional. Syariatnya Nabi itu bukan masalah pilihan, tetapi syariatnya Nabi itu merupakan konsekuensi, merupakan bagian dari kepatuhan dan ketundukan kita. Karena Rasulullah itu akan mengenali kita bukan hanya dari air wudhunya kita, bukan hanya dari sholatnya saja, tapi sesungguhnya Rasulullah itu akan mengenali kita ketika kita betul-betul memperlihatkan kepatuhan dan ketaatan kepada apapun yang disampaikan Rasul. Dan Nabi itu tidak pernah mengarahkan kita kecuali adalah kepada kebaikan. Ini penting sekali lagi saya sampaikan. Karena banyak orang hari ini ketika mereka mengaku umatnya Rasulullah, maka ketika mereka melihat Nabi, menjumpai Rasulullah dengan segala syariat yang telah ditinggalkan oleh Nabi dalam setiap ajaran yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah, maka mereka itu memperlakukan setiap apapun yang mereka dapatkan dari Rasulullah itu sesuai dengan seleranya. Sesuai dengan sebagaimana konsep prasmanan. Kalau dia suka diambil, kalau tidak suka dia tolak. Padahal syariatnya Nabi ketika kita mencintai Nabi, maka sesungguhnya di situ ada kepatuhan, di situ ada ketaatan tanpa tapi. Kalau memang kita belum mampu melakukan tidak apa-apa, berarti kita sedang lemah iman. Tapi jangan ditolak, karena orang yang menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah orang yang sangat besar kemungkinan untuk tidak bisa berjumpa dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Saya belum bisa, nggak apa-apa kalau belum bisa, berarti kita lemah iman, tapi jangan ditolak. Banyak orang yang mengaku dirinya muslim tetapi Masya Allah suka mengkritik Islam, suka mengkritik hadis, suka mengkritik syariat padahal mengaku dirinya muslim. Lalu dia berkata seakan-akan dia lebih tahu tentang Islam dan lebih tahu tentang kehidupan daripada Nabi. Kalau disampaikan sabda Nabi dia berkata, alah enggak usah pakai hadis itu. Yang penting begini. Seakan-akan dia lebih pintar daripada Nabi, seakan-akan dia lebih cerdas daripada Rasulullah. Padahal tidak ada manusia yang paling cerdas dalam kehidupan manusia kecuali Rasulullah. Orang yang paling cerdas itu bukan Albert Einstein. Orang yang paling cerdas itu Rasulullah. Orang yang mampu dalam waktu 23 tahun mampu merubah satu bangsa yang asalnya penggembala kambing menjadi bangsa yang besar yang ditakuti oleh Persia dan Romawi. Padahal mereka adalah dua imperium besar yang pada saat itu sudah bertahan ratusan tahun. Kalau bukan orang yang cerdas itu tidak mungkin bisa merubah secepat itu.
Makanya ada orang hari ini sering sekali mengaku dirinya Muslim, tapi seakan-akan dia lebih paham tentang kehidupan daripada Nabi. Padahal Nabi itu dituntun dengan wahyu. Nabi itu dijaga oleh malaikat Jibril. Yang menyaksikan Nabi itu adalah Allah langsung. Kalau yang salah, langsung diingatkan oleh Allah. Supaya sadar dari kesalahannya dan kembali kepada jalan yang benar. Makanya disebut maksum, terjaga dari kesalahan. Lah lucunya hari ini banyak umatnya Rasulullah mengaku sebagai umatnya Nabi. Kalau ditanya Muslim, Muslim. Tapi tanpa malu dia itu suka sekali lebih pintar daripada Rasulullah. Sehingga ketika ada hadis, cocok diambil. Kalau tidak cocok dia dikomentari. Syariatnya Nabi itu tidak boleh komentar. Siapa kita mengomentari sesuatu yang telah turun dari langit dan telah turun dari sisinya Allah? Tapi banyak orang yang tidak sadar bahwasanya mereka itu seakan-akan merasa lebih cerdas daripada Rasulullah. Makanya maaf ya, saya sering jumpai sekarang di sosial media itu. Banyak orang itu yang Masya Allah kadang-kadang itu kritik Islam. Islam begini dikritik, Islam begini dikritik, Islam begini dikritik, Islam begini dikritik gitu. Saya tuh kadang-kadang pengen bicara sama orang-orang yang semacam ini kalau bisa ketemu langsung. Kalau Islam itu memang tidak lagi menarik buat kamu ketika kamu kritik terus Islam itu, ketika kamu kritik hadis-hadis Nabi, kalau memang Islam itu memang tidak lagi menarik apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sampai kamu merasa mengkritik Nabi dengan hadis-hadisnya, lalu alasan apa kamu itu mempertahankan keislaman kamu? Karena orang-orang yang semacam ini yang mereka itu mengaku dirinya Muslim tetapi mengkritik apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka tidak pantas untuk mencintai. Dan tidak akan diakui oleh umatnya Rasulullah. Kenapa? Iman dengan kepatuhan itu bagaikan gula dengan rasa manisnya yang tidak bisa dipisahkan. Kita kalau dapetin butiran putih di atas meja, kita icip-icip, ada manisnya, kita mengatakan itu gula. Kenapa kamu yakin itu gula? Karena kita tahu betul, gula itu pokoknya pada rasa manisnya. Kalau kita temukan butiran putih tidak ada rasa manisnya, kita akan mengatakan itu bukan gula. Sama, iman dan kepatuhan itu ibarat gula dengan rasa manisnya, tidak bisa dipisah. Ya, banyak orang hari ini tuh ketika mendapati hadis Nabi, dia lupa kalau dia itu umatnya Nabi. Kalau menjadi followernya Nabi itu ada konsekuensi, ada tanggung jawab, ada komitmen. Yang tadi kita katakan ada 3. Kalau kita mencintai Nabi, menjadi followernya Nabi, maka kemudian ada tanggung jawab, ada komitmen, ada konsekuensi. Dan salah satu yang pertama di antara komitmen, tanggung jawab, dan konsekuensi kita, yaitu adalah ketika kita itu memberikan kepatuhan kepada apa yang datang dari Rasulullah. Dan tidak berhak bagi kita untuk mengadili dan tidak berhak bagi kita untuk mempertimbangkan perkataan Rasulullah. Perkataan Nabi itu perkataan yang turun dari sisinya Allah, tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Kalau kita belum mampu melakukan, tidak apa-apa. Berarti kita lemah iman. Tapi jangan menolak. Contoh nih, saya tahu saya ini belum pakai jilbab, Ustaz. Tapi saya akan berupaya untuk memakai jilbab. Saya minta sama Allah kekuatan. Orang semacam ini, orang yang lemah iman, tidak salah. Orang semacam ini harus didoakan. Tapi kalau ada orang mengatakan, tidak usah pakai jilbab, buat apa sih? Ditunjukkan dengan pakaian. Yang penting itu bagaimana hati kita dan interaksi sosial kita. Ini namanya menentang. Sudah diputuskan oleh Nabi, kemudian kita membuat keputusan baru selain keputusan Rasulullah. Siapa diri kita sampai berani untuk membuat keputusan baru selain keputusan Rasulullah? Padahal Rasulullah adalah orang yang paling cerdas pada kehidupan kita. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami, disitulah kita mengerti. Berarti kalau orang berharap, kalau kemudian orang itu berkeinginan untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah, karena kita tahu syafaat ini kita butuhkan untuk menutupi cacarnya kita dalam masalah sholat, untuk menutupi tercacarnya kita dalam puasa, untuk menutupi tercacarnya kita dalam ibadah, maka pastikan bahwasanya kita ini mencintai Rasulullah dengan memberikan kepatuhan, dengan memberikan ketaatan, karena itu merupakan bagian dari komitmen, tanggung jawab, dan konsekuensi yang kita harus jalani ketika menjadi umatnya Rasulullah. Kalau kita kepada sesama manusia saja memberikan komitmen dalam rasa cinta, apalagi kepada Rasulullah. Orang yang sangat kita cintai, yang kita harapkan pertolongannya kelak di hadapan Allah. Karena orang yang paling besar syafaatnya dalam kehidupan di akhirat itu Nabi. Syafaatnya Nabi lebih besar daripada syafaatnya anak yang solih. Syafaatnya Nabi lebih besar daripada syafaatnya Quran. Syafaatnya Nabi lebih besar daripada syafaatnya sujud. Dan semua syafaat yang tadi kita sebutkan ada 8. Itu kalah dengan syafaatnya Rasulullah.
Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita memahami. Berarti seseorang ketika mereka mengaku betul-betul mencintai Rasulullah, mereka itu harus membuktikan bagaimana kecintaan mereka kepada Nabi dengan memberikan kepatuhan. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.